Halo, selamat pagi teman-teman. Sekarang kita balik lagi di live podcast Lokmi spesial Hari Kesehatan Mental Sedunia episode ke-6. Gimana nih, sebelumnya kan teman-teman udah ikutin live podcast di hari sebelumnya. Dan topik di hari ini juga gak kalah seru loh teman-teman. Oh ya, sebelumnya kenalin, nama aku Lara. Aku adalah salah satu relawan di ROK. Nah, sebelum kita masuk ke podcastnya, aku mau jelasin dulu nih, apa sih Rockme itu dan kenapa kita ada rangkaian live podcast ini. Jadi, Rockme adalah kelompok riset kesehatan mental komunitas yang berada dalam naungan Fakultas Psikologi ini. Nah, Rockme sendiri sering banget nih ada kegiatan pengabdian masyarakat, penelitian, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental di Indonesia. Nah, kegiatan podcast sekarang ini adalah salah satunya nih teman-teman. Tujuannya adalah untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Dunia bareng teman-teman semuanya. Di topik di episode ke-6 ini, teman-teman, judul kita adalah kenapa sih orang tua gak ngerti aku. Di sini, aku ditemenin sama Kak Tepi sebagai narasumber. Halo Kak Tepi, gimana nih kabarnya Kak? Halo, pagi Rara dan teman-teman semua. Puji Tuhan kabarnya baik, sehat, dan bahagia. Apalagi karena hari ini spesial banget aku diundang ke podcastnya Rockme, jadi I'm honored to be here. Wah, sekarang kalau boleh tahu Kak Tepi kesibukannya apa aja nih Kak? Aku saat ini praktik full time sebagai psikolog klinis, jadi aku bagian dari psikolog klinisnya Rockme juga, kemudian aku juga bekerja di personal growth, dan saat ini juga sibuk sebagai pengurus pusatnya Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, jadi di 3 itu yang utama. Oh iya, jadi sekarang Kak Tepi aktif sebagai psikolog klinis di LOPI, di personal growth dan juga menjadi pengurus pusat di Ikatan Psikologi Klinis Indonesia ya Kak. Keren banget Kak. Thank you. Ngomong-ngomong nih ya Kak, berhubungan dengan topik kita hari ini, Kakak pernah gak sih ngerasa gak digertiin sama orang tua? Oh, pernah dong, pernah. Tapi memang seiring bertambahnya usia itu semakin jarang ya. Cuma kalau aku ngomong zaman-zaman remaja, terutama zaman-zaman SMP, SMA itu sering banget sih merasa kok kayaknya mama papa aku kok nggak paham sih apa yang aku omongin. Mereka tuh ngerti nggak sih sebenarnya mauku tuh apa gitu. Kok mereka selalu kayaknya tidak mendukung aku gitu. Perasaan-perasaan seperti itu sih pasti ada ya. Iya Kak, aku sendiri juga sering ngalamin Kak, apalagi dulu pas masih SMP sama SMA gitu. Sama ya di usia-usia itu ya. Iya, Kalau Rara, apa tuh? Ada pengalaman apa tuh yang merasa nggak dingertiin? kalau dari yang baru-baru ini, apa ya, tentang ini sih Kak, tentang pemilihan kampus kemarin. Oh, buat ini Jadi, masuk iya, kuliah ya? iya, Gimana tuh? jadi aku kan sempat gak diizinin karena itu jauh dari rumah Kak. Oh, emang rumah kamu di Gitu. mana? Aku di Garut. Oke. Terus jadi sempet merasa tidak dimengerti gitu ya, karena kamu pengennya ke UI Iya, tapi nggak dibolehin. tapi untungnya akhirnya diizinin Kak. Oh gitu, oke oke. Hmm, Kayaknya ini jadi pengalaman yang kayaknya relatable juga ya buat banyak teman-teman. Nanti kita ya, bisa coba bahas gitu gimana, mungkin juga dari pengalaman Rara gimana sih meyakinkan orang tua gitu ya untuk bisa ya bisa Kak. memilih sesuai keinginan kamu. Hmm. Kalau kalau menurut Kak Tepi sendiri, kenapa sih Kak fenomena ini sering terjadi di kalangan remaja? Ya sebenarnya ini fenomena yang mungkin sering terjadi ya, maksudnya dari dulu sampai sekarang tuh tetap ada. Maksudnya mungkin sekarang aku tidak merasakan, tapi pada saat aku remaja dulu, pas aku SMP, SMA, aku juga merasakan hal itu. Jadi artinya kan ini sebenarnya fenomena yang terus ada gitu, meskipun waktunya sudah berganti gitu ya, tahunnya berubah. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab kenapa remaja atau kita merasa tidak dimengerti sama orang tua kita. Sebelum kita membahas dari sisi remajanya sendiri, kita perlu memahami konteksnya gitu ya, konteks kehidupan orang tua kita.
kalau misalnya sekarang teman-teman yang nonton itu usianya 15 sampai 20 tahun, kurang lebih ya, SMP, SMA, awal kuliah, berarti kan kurang lebih orang tuanya teman-teman itu lahirnya di tahun 70-an sampai 80-an ya. Itu Ya kan udah benar. sekian puluh tahun yang lalu gitu. Nah, kebayang nggak pas zaman mereka lahir dan zaman mereka bertumbuh gitu ya, itu kan belum semodern sekarang, terutama dalam hal teknologi, kemudian kemudahan informasi, dan juga terutama internet, gitu. Jadi, di konteks kehidupan orang tuanya teman-teman nih, orang tua kita, buat mereka saat itu pilihan-pilihan itu sangat terbatas. Misalnya, contohnya kalau kita ngomong, pilihan karir atau pilihan jurusan. Di zaman itu ya, jurusan atau pekerjaan yang terlihat sukses terbatas gitu, contohnya ya mungkin yang klasik lah ya, dokter, terus, engineering, terus mungkin hukum gitu, pengacara gitu. Karena di zaman itu ya belum ada misalnya YouTuber, podcast, terus mungkin influencer, psikolog klinis pun mungkin di zaman itu juga belum orang belum se-aware sekarang gitu ya. Jadi kebayang nggak, mereka yang taunya bahwa karir itu pilihannya ya itu, terus di zaman sekarang, di zaman anak-anak mereka, anak-anaknya bilang, "Aku maunya jadi YouTuber," atau "Aku maunya jadi professional gamer," atau "Aku mau jadi Mhm. psikolog klinis." Ya mereka nggak paham itu apa, gitu. Jadi nangkep ya konteksnya itu sebenarnya bukan karena Kayak, orang tua kita, tidak mendukung kita atau mereka nggak sayang sama kita, enggak, tapi mereka pahamnya ya yang mereka jalani waktu itu, gitu. Jadi itu salah satu, penyebab utama kenapa jadinya ada perbedaan perbedaan pandangan antara orang tua dengan anak, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dimengerti, tuh. Tapi di sisi lain mungkin orang tua kita juga mikir yang sama, "Kok anak saya nggak ngerti sih, yang berusaha saya sampaikan?" Gitu. Jadi, itu ya yang bisa membuat, perbedaan pendapat dan juga perasaan tidak dimengerti itu. Itu kalau dari sisi konteksnya, konteks kehidupan zaman dulu dan zaman sekarang. Jadi itu yang iya. biasa kita sebut generation gap gitu ya. Itu mungkin Nah, istilah yang udah lebih sering didengar, "Aduh ini generation gap bikin orang tuaku nggak ngerti aku deh, aku nggak paham, mereka tuh kolot banget," dan lain sebagainya. Nah, kalau dari sisi remajanya sendiri, remaja itu memang masa-masa yang asik dan menyenangkan gitu ya. Kenapa? Karena remaja itu kan, kita udah bukan anak-anak, tapi sebenarnya kalau dibilang orang dewasa juga belum belum setua itu, belum dewasa itu juga mungkin ya. Nah, di masa transisi ini dari anak ke dewasa itu yang kita sebut masa remaja. Dan di masa remaja itu, memang fokus utama kita sebagai remaja itu kan mencari jati diri. Kalau pas anak-anak kita lebih banyak ngikut orang tua aja, mama suruh apa, ya udah, papa suruh apa, ngikut. Tapi pas mulai remaja, kita mulai punya keinginan sendiri. Kita mulai pengen mhm, merasa, independen, mandiri dari orang tua. Jadi mulailah kita explore-explore. Terus kalau ada hal yang orang tua kita sampaikan, misalnya orang tua bilang, "Kamu sekolahnya di sini aja," atau "Kamu kuliahnya jurusan ini aja." Kita mulai, punya keinginan dan juga kemampuan untuk berpikir untuk diri kita sendiri. Jadi kita bisa mulai mempertimbangkan, "Itu benar yang aku mau nggak ya? Aku kok lihat teman-temanku seperti ini," atau "Aku lihat-lihat di sosial media ada loh jurusan-jurusan lain," gitu. Nah, itu membuat jadinya tadi muncul lagi perbedaan pendapatnya, karena remaja memang pengen punya kesempatan juga untuk mengeksplorasi, memilih untuk dirinya sendiri, gitu. Jadi 2 itu ya, Ra. ya. Jadi karena generation gap sama perkembangan dari remaja itu sendiri ya, Kak? Ya, Kak. Bener, mhm. Hmm. Jadi ini kan kalau perbedaan pendapat itu terus-terusan terjadi, pasti bakal ada dampak buruk ya Kak untuk depannya. Kira-kira dampak apa aja sih Kak yang mungkin terjadi? Oke. Jadi sebenarnya kita perlu sepakat dulu nih, Ra, bahwa perbedaan pendapat itu sebenarnya suatu hal yang sangat wajar dan sangat normal.
nggak mungkin dalam hidup kita itu tidak pernah ada perbedaan pendapat. Mungkin antara Rara dengan teman-teman kamu pun juga pernah ada dong perbedaan pendapat gitu ya. Jadi sebenarnya yang jadi masalah kalau menurutku bukan perbedaan pendapatnya itu sendiri, tapi bagaimana masing-masing pihak, baik orang tua maupun anak atau kita sebagai anak, itu merespons atau menyikapi perbedaan pendapat tersebut, gitu. Kalau misalnya nih kalau sama temen misalnya di kerja kelompok atau lagi ngobrol, terus ada perbedaan pendapat gitu ya. Mulai dari yang sederhana, yang misalnya tentang, preferensi hobi, atau misalnya kamu sukanya, bias K-pop siapa, itu kan bisa aja ada Hmm, perbedaan pendapat gitu ya, ya. sampai yang mungkin lebih mendalam gitu, misalnya perbedaan pendapat tentang pilihan karir kah, pilihan jurusan nanti, atau masa depan dan sebagainya. Tapi kalau sama temen, kita tuh bisa lebih sabar, lebih toleransi, lebih dengerin temen, lebih dengerin pendapat. Jadi kita nggak langsung, memaksakan pendapat kita gitu. Tapi entah kenapa kalau sama orang tua, kita udah nyolot duluan. Begitu orang tua kasih pendapat yang nggak sesuai sama keinginan kita langsung ngegas kayak, "Tuh kan mama tuh emang nggak ngerti aku, bunda tuh nggak paham deh, kolot banget sih pikirannya," gitu. Jadi, itu kan yang jadi masalah sebenarnya, bukan Ya. si perbedaan pendapatnya itu sendiri, tapi, bagaimana menyikapinya. Jadi, dampaknya ya, satu pasti relasi yang, berkonflik, relasi yang kurang sehat antara orang tua dan anak. Kalau setiap kali ada perbedaan pendapat, terus sama-sama nggak mau ngalah, sama-sama saling, nyolot-nyolotan gitu ya, itu yang bisa menjadi masalah dan dampaknya jadi bisa berkepanjangan, nggak cuma berhenti di situ. Jadi nanti begitu, hal-hal lain yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan topik awal, udah jadi saling nggak suka duluan, saling defensif, orang tua melihat anak sebagai anak yang pembangkang, terus anak juga melihat orang tua sebagai orang yang tidak menerima mereka. Jadi itu dampak-dampak buruknya bisa seperti itu. Ya, Kak. Selanjutnya, mungkin untuk menghindari konflik-konflik tersebut, kita bisa meminimalisir dengan cara komunikasikan kita dengan baik kepada orang tua, ya Kak. Benar Sebaiknya benar. gimana sih Kak caranya? Gimana Oke. sih Kak caranya? Cara komunikasi sama orang tua itu, susah-susah gampang gitu ya. Karena satu tadi, kita melihat mereka kan sebagai orang tua, sebagai parents yang selama ini membesarkan kita, mungkin lebih banyak mengarahkan kita juga, dan memang itu peran mereka. Makanya dibandingin sama teman tadi kan, kalau sama teman kita bisa lebih sabar, bisa lebih ngomongnya halus, bisa lebih toleransi, tapi kalau sama orang tua, kita cenderung melihat mereka sebagai, sosok apa ya, sosok yang punya otoritas gitu. Jadi ada kecenderungan untuk apa ya, satu mungkin lebih sulit untuk ngomong, dan kedua tadi kitanya sendiri udah defensif. Jadi salah satu yang paling penting itu dalam menghadapi perbedaan pendapat tadi benar yang Rara bilang, soal komunikasi, mengkomunikasikan, eee, pandangan kita dan apa yang kita inginkan kepada orang tua kita. Tapi cara komunikasinya gimana? Tentu bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan ngambek, bukan dengan apa ya, kata-kata kasar atau dengan sikap yang kurang respek, bukan seperti itu. Mungkin nanti Rara juga bisa share kali, gimana tuh cara kamu meyakinkan orang tuamu supaya kamu boleh, kuliah ke Depok gitu dari Garut. Tapi intinya adalah mengkomunikasikan secara asertif dan tetap sopan. Komunikasi asertif itu apa sih? Jadi, kita menyampaikan apa yang kita inginkan. Tadi kan kita perlu pahami dulu ya, tadi kita sudah sempat bahas di awal soal konteks. Konteksnya kenapa orang tua punya pendapat yang mungkin berbeda dengan kita, yang tadi menyebabkan generation gap itu. Setelah kita tahu bahwa, oh, ternyata sebenarnya bukannya orang tua kita menentang, tapi mereka memang belum paham. Mereka belum paham situasi hidup kita saat ini, mereka belum paham apa yang kita inginkan, prospeknya seperti apa. Nah, itu yang perlu kita sampaikan, perlu ngobrol nih sama orang tua. Jadi, eee, "Mah atau Bu, yang aku pengen tuh sebenarnya gini gini gini, kenapa?" Misalnya kalau tadi Rara,
aku pengennya kuliah di Depok, di UI. Kenapa? Karena di UI itu, salah satu universitas yang fakultas psikologinya paling baik, gitu. Jadi, kalau aku memang Hmm. bisa ke sana, itu kan bisa jadi kesempatan buatku. Terus kamu juga perlu sampaikan gitu, eee, plan-mu ke depannya seperti apa, rencanamu. Jadi jangan sampai kita punya pendapat gitu ya, kita maunya ini, sesuatu gitu, kita maunya A, tapi kita sendiri nggak paham A itu apa, A itu nanti prospeknya gimana, A itu gimana cara mencapainya. Ya gimana kita mau meyakinkan orang tua kita kalau kita Hmm. sendiri nggak paham kan. Tapi kalau kita udah paham, contohnya tadi, nanti tuh kalau kuliah psikologi itu kurang lebih gini 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 loh, Ma, nanti prospek kerjanya itu bisa begini begini begini. Semakin lama, eee, lulusan psikologi itu makin dibutuhkan. Jadi sebenarnya pilihan ini menurutku ada pilihan yang tepat buatku karena aku orangnya seperti ini, aku suka ini, gitu. Itu yang kita sebut dengan komunikasi asertif dan kita sendiri juga paham apa yang, kita mau pilih. Nah, harapannya dengan kita menyampaikan hal itu, orang tua jadi paham, "Oh, ternyata ada ya prospek kerja lulusan psikologi," misalnya. Dulu kan mereka nggak paham ya psikologi paling apa sih dianggapnya, "Oh, nanti jadi psikolog buat orang gila," misalnya kayak gitu. Tapi ternyata enggak loh, Ma, ternyata itu bisa kerja di mana aja selama ada manusianya, kan keren ya, Ma, jadi, lapangan pekerjaan buatku nanti sangat luas gitu. Atau kalau misalnya yang mereka khawatirkan terkait dengan, "Nanti kamu bisa nggak hidup sendiri?" Nah, itu kamu juga perlu sampaikan, kita perlu sampaikan, "Aku udah kebayang kok nanti akan tinggalnya di kosan, kosannya ini ada temen yang lain juga, atau tinggalnya di asrama," kalau misalnya kampusnya itu punya asrama. Jadi orang tua juga, nggak cuma sekedar, apa ya, gontok-gontokan gitu loh, Hmm. "Pokoknya aku mau A." Sementara orang tua kita, "Pokoknya kamu harus B," gitu kan, jadi nggak ketemu, gitu. Jadi itu salah satu, cara komunikasi yang bisa dicoba gitu ya. Jadi kita harus memahami pilihan kita sendiri ya Kak, dan juga kita harus paham tentang konsekuensi dari apa pilihan kita. Itu ya Kak. Iya betul. Ya Kak, di sini ada pertanyaan nih Kak dari teman-teman YouTube. Pertanyaannya, sekarang aku kelas 11 Kak, tapi orang tua tuh udah harus aku buat ngambil kedokteran nanti pas kuliah. Padahal aslinya aku nggak terlalu minat. Cara ngomongnya gimana ya Kak, biar nggak konflik? Oke, ini tadi juga udah sempat kita bahas ya, Ya, bener ya, ya. pilihan klasik orang tua menjadi dokter gitu. Salah nggak sih orang tua kita pengen kita jadi dokter? Sebenarnya ya enggak juga. Kenapa? Karena kalau kita lihat concern orang tua apa sih? Ya mungkin di bayangan mereka tadi dokter itu, terasosiasi dengan pekerjaan yang sukses gitu, keren, prestisius. Harapannya nanti, ke depannya anak nih kalau jadi dokter ya dia bisa, baik-baik aja secara finansial stabil, mungkin punya keluarga yang lebih sukses juga dari keluarga yang sekarang. Itu kan sebenarnya tujuan orang tua mengarahkan ke kedokteran kan kurang lebih seperti itu ya, gitu. Nah, gimana caranya kita ngasih tahu bahwa mungkin sebenarnya aku tuh nggak pengen loh ke situ. Nah tadi, sama seperti yang tadi kita udah sempat bahas ya, Ra, kitanya sendiri perlu tahu, aku maunya apa, gitu. Setelah tahu aku maunya apa, tadi penjelasan, kenapa aku mau itu, dan kenapa itu cocok buatku. Jadi bukan sekedar, pokoknya aku nggak mau kedokteran, titik gitu, enggak. Tapi, aku pengennya jurusan ini loh, Mah, Pak, karena jurusan ini seperti ini, nanti prospek kerjanya kemana aja. Terus aku udah sempat tanya-tanya juga sama teman-teman mungkin, atau melihat juga, orang-orang yang bekerja di bidang itu, prospeknya seperti apa. Gitu. Jadi, perlu menyiapkan amunisi juga istilahnya ya. Jadi bukan sekedar menolak atau bukan sekedar, pokoknya aku nggak mau, tapi tadi perlu ada persiapan, terus disampaikan dengan baik-baik, jangan jangan langsung nyolot. Kalau kita udah mulainya, "Ah, mau papa mah," gitu, itu langsung mengundang konflik, gitu. Tapi misalnya ambil waktu khusus gitu untuk ngobrol sama orang tua, "Ma, apa aku pengen ngobrol deh soal pilihan, jurusan untuk kuliah." Kalau kita start-nya baik-baik kan nggak mungkin orang tua kita langsung ngegas juga kan, tapi kalau kita Ya. start-nya udah ngajak ribut, ya orang lain juga mungkin tersinggung, gitu.
Bisa dicoba Oke. ya, semoga bisa membentuk situasi ngobrol atau komunikasi yang konstruktif dan efektif sama orang tuanya nih yang tadi mau disuruh ke kedokteran. Nah, boleh banget nih buat teman-teman nyobain tips and trik dari Kak Stephanie. Oh iya Kak, kadang nih ya Kak, saat orang tua mengarahkan anaknya, tanpa sadar orang tua itu malah jadi memaksa Kak. Sementara kita sebagai anak udah menyampaikan keinginan kita secara asertif. Tapi orang tua masih tetap tidak mengizinkan juga. Kalau kondisinya kayak gitu, sebagai seorang anak, apa sih Kak yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya harus pasrah dan menerima aja atau gimana Kak? Ini pertanyaannya berat ya, sulit ya. Tapi itu benar sih, itu situasi yang pasti relatable gitu, karena ada pasti momen-momen di mana ternyata orang tua kita udah kita omongin baik-baik, udah kita ajak ngobrol juga tetap, kekeh dengan pendapat mereka, "Ya kamu pokoknya pilih ini," gitu. Nah, sebelum kita, apa ya tadi, apakah pasrah atau kita membangkang gitu, kita perlu juga tanya pendapat orang tua. Jadi gini, yang kita perlu pahami bahwa orang tua itu kan selalu pengen yang terbaik buat anaknya, gitu ya. Secara umum orang tua itu pengen yang terbaik buat anaknya. Jadi kita juga perlu pahami dulu, yang terbaik di bayangan mereka itu seperti apa sih sebenarnya? Misalnya kalau tadi konteksnya yang kedokteran itu, orang tuanya tetap maksa gitu ya. Coba tanya, kalau dari segi orang tua memang pandangan mereka tuh apa? Pertimbangan mereka apa sih, nyuruh kita kuliah ke kedokteran misalnya. Jadi, nggak cuma kita yang dalam tanda petik pengen orang tua kita ngertiin kita juga perlu ngertiin orang tua kita. Orang tua kita memang nggak selalu benar gitu ya, mereka bisa aja salah ya, mereka juga manusia. Kita pun juga belum tentu selalu benar, kita juga bisa salah, gitu. Tapi coba pahami dulu, apa sih pandangan mereka, pertimbangan mereka apa. Jangan-jangan ada benernya juga loh pertimbangan-pertimbangan mereka. Ingat tadi ya, jangan defensif duluan. Kalau kita udah langsung mikirnya orang tua itu memang nggak pernah mendukung kita, nggak sayang kita, pokoknya maunya, ngejatuhin kita, ngalang-ngalangin mimpi kita. Itu adalah mindset yang akhirnya membuat apapun yang dibicarakan orang tua kita udah menolak duluan. Itu, tetapi, berkomunikasilah dan hadapilah dan responilah orang tua itu dengan mindset bahwa tadi orang tua mau yang terbaik. Tapi terbaiknya buat orang tua mungkin bisa berbeda sama terbaik yang kita bayangkan, gitu. Hal lain yang perlu kita pertimbangkan adalah, ingat orang tua itu secara usia emang udah menang umur gitu ya. Misalnya kita umur 15 tahun atau kita umur 17 tahun, orang tua kita umur berapa? Misalnya 40 tahun, 35 tahun, 40 sampai 45 tahun. Ya mereka udah sekian puluh tahun hidup duluan dibanding kita. Ya. Jadi secara pengalaman pun mereka memang punya pengalaman lebih banyak. Balik lagi, apa yang mereka ketahui belum tentu 100% benar, tapi memang pengalaman yang lebih banyak juga membuat mereka, punya apa ya, gambaran yang jauh lebih luas daripada yang kita punya, yang baru hidupnya mungkin 15, 17 tahun, gitu. Nah, pertimbangan yang terakhir adalah, eee, mau gimana pun, saat ini kita masih hidup di bawah, pengasuhan orang tua kita. Hmm. Nggak mungkin dong nanti tiba-tiba kita bilang, "Udah pokoknya aku tetap mau kekeh sama pandanganku, aku putus hubungan aja sama orang tuaku." Kan nggak masuk akal juga seperti itu. Kalau memungkinkan kita lakukan kompromi, misalnya ketemu di tengah ya. Jadi tadi, orang tua maunya kamu kuliah kedokteran, kamu maunya apa yang lain. Apakah mungkin kita bisa ketemu dengan solusi yang di tengah? Misalnya oke, aku kuliah kedokteran, tapi aku juga pengen, mengembangkan hobiku di bidang apa, gitu. Atau misalnya kalau Rara tadi yang kamu bilang pengennya kuliah psikologi di Depok, gitu, orang tua maunya kamu tetap di Garut. Apakah mungkin ketemu di tengahnya dengan cara, ya udah, boleh deh tetap kuliahnya jurusannya psikologi, tapi, lokasinya yang lebih dekat. Itu kan yang kita maksud kompromi gitu ya, ketemu di tengah. Tapi pada akhirnya kalau misalnya memang benar-benar, tidak bisa, ya tadi kita perlu pertimbangan juga bahwa memang
Nah, satu, orang tua mau yang terbaik, jadi kita dengarkan dulu pendapat mereka. Kedua, kita memang masih di bawah pengasuhan orang tua. Jadi, belajar juga menerima bahwa, ya tidak semua hal itu bisa sesuai dengan keinginan kita, gitu ya. Ya, baik Kak, terima kasih. Oh iya Kak, ini ada pertanyaan lagi Kak dari teman-teman YouTube. Katanya, Kak, misal aku udah tahu aku benar nih ngomongnya dan orang tua akhirnya aku salah dan gak masuk akal. Kayaknya Gimana? kalau Boleh ada diulang coba? oh ya, baik Kak, bentar ya Kak. Kak, misal aku udah tahu aku benar nih ngomongnya dan orang tua aku itu mikirnya aku salah dan gak masuk akal. Itu gimana ya Kak? Terus katanya kayaknya kalau asertif atau lebih sopan, jadi agak susah Kak kalau di situasi kayak gitu kan kesal. Mhm. Ya, ini yang tadi kita bahas ya. Jadi, orang Ya, tuanya tetap kekeh bahwa pandangan kita nggak masuk akal. Coba dong tanya, menurut mama atau papa, menurut ayah atau bunda, yang nggak masuk akal itu bagian mana sih? Gitu. Jangan-jangan, ya tadi, ini tuh cuma sekedar, perbedaan pemahaman gitu ya. Yang ya, nggak masuk akal buat mereka, itu beda sama yang nggak masuk akal buat kita. Menurut kita mungkin plan kita udah oke, udah rapi, pandangan kita udah paling bener. Ya menurut orang tua juga pandangan mereka yang udah paling benar juga, gitu. Nah, dengan kita tanya, yang nggak masuk akal itu yang mana? Terus pendapat orang tua atau masukan dari orang tua itu seperti apa? Kita jadi bisa lebih paham, oh ternyata yang maksud mereka nggak masuk akal itu tuh bagian ini. Contohnya misalnya, kita ambil ekstrimnya gitu ya, misalnya kita bilang, "Aku mau jadi YouTuber aja," gitu, "aku nggak mau kuliah, aku maunya jadi ya, YouTuber, jadi aku nggak usah kuliah lah, jadi YouTuber kan nggak harus kuliah," gitu misalnya. Ya orang tua ya. mungkin akan bilang, "Itu kamu nggak masuk akal banget, kamu pikir uang bisa kamu dapat kalau kamu nggak punya, gelar gitu, nggak punya gelar S1, nggak kuliah." Nah, tanya, yang nggak masuk akalnya apa sih? Gitu, bagian mana sih kalau menurut papa mama emang seperti apa? Nah, jadi dari situ baru nanti kita bisa menjelaskan, kalau di rencanaku seperti ini nih, kalau dari mama papa ada masukan nggak untuk rencanaku ini? Atau, gimana aku bisa, memfasilitasi keinginan orang tua, tapi juga memfasilitasi keinginanku. Jadi sebenarnya bentuknya negosiasi dan kompromi tadi ya, gitu. Tujuannya bukan untuk menang-menangan. Kalau kita udah tujuannya pokoknya aku harus menang dari orang tuaku, ya ujung-ujungnya jadi cuma konflik aja, gitu. Belajar memahami juga, sudut pandang orang lain, dalam hal ini sudut pandang orang tua kita, gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan pendapat orang tua yang memang telah telah mempunyai pengalaman hidup yang banyak, ya kan? Terus kita juga perlu negosiasi dan kompromi dengan orang tua. Ini Mhm, seperti itu ya kak, mhm mhm. ya kak. Ya kak, tadi itu ada pertanyaan terakhir dari sesi podcast kali ini. Jadi teman-teman dari yang dapat kita simpulkan, hal yang dapat kita simpulkan dari perbincangan kita tadi adalah uh, kenapa sih fenomena uh, kalau kita itu merasa tidak dimengerti oleh orang tua itu bisa terjadi karena itu tuh adanya generation gap, terus itu juga merupakan uh, disebabkan oleh perkembangan dari remaja itu sendiri. Lalu uh, di sisi lain orang tua juga kan tadi memiliki pengalaman hidup yang lebih baik Mhm daripada kita. Iya, mhm ya meskipun keinginan kita sedikit dibatasi oleh dari orang tua, kita masih bisa mengkomunikasikan keinginan kita pada orang tua dengan cara negosiasi dan juga kompromi secara baik-baik. Dan kita sebisa mungkin harus menjaga kepercayaan orang tua kita dengan pilihan yang kita ambil itu. Hmm. Oh iya, perlu ditekankan lagi, sebenarnya orang tua itu uh, bukan bermaksud untuk mengendalikan kita dan memaksa kita, tapi mereka ingin mengarahkan kita karena mereka ingin
karena mereka ingin yang terbaik untuk kita. Iya, sebelum sesi podcast ini ditutup, ada hal yang ingin disampaikan lagi oleh Kak Stefani? Mhm. Mungkin untuk penutupnya satu hal yang aku perlu highlight juga ya, mungkin tadi belum banyak terbahas, tapi, kepercayaan orang tua terhadap kita itu adalah sesuatu yang we have to earn gitu, sesuatu yang harus kita usahakan. Jadi kalau misalnya tadi contohnya Rara gitu ya, udah akhirnya dibolehin kuliah ke Depok jauh-jauh ke Fakultas Psikologinya UI, ya itu kepercayaannya harus dijaga. Kita harus membuktikan bahwa pilihan yang sudah kita buat dan omongan yang kita sudah buat untuk menegosiasi orang tua kita itu benar-benar bisa kita jaga dan kita buktikan juga, gitu. Jadi pada akhirnya orang tua juga akan, lebih tenang dan lebih percaya sama kita setelah mereka melihat, "Oh ternyata pilihan yang dibuat anakku ini bisa juga berhasil dan sukses." Gitu. Ya, oke Kak. Eh, Sebelumnya, oh ya, makasih banyak ya Kak udah bersedia buat jadi pembicara di live podcast kita pada hari ini. Sama-sama Rara, thank you sudah menemaniku menjadi moderator. Oh ya, kalau gitu sesi podcast ini aku akhiri sampai di sini. Oh ya, buat teman-teman di rumah, jangan lupa ya buat subscribe channel Rockme agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari Rockme lainnya dan juga pasti edukatif. Selain itu, tetap standby ya di channel YouTube Rockme karena setelah ini bakalan ada podcast-podcast selanjutnya. Kalau gitu, sampai jumpa. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.